Bisa ya? Ini udah di-record ya, Mas Afrizal ya? Oke, baik. Kita mulai saja ya, Mas Afrizal. Sudah jam 10.53 nih. Sudah melebihi jadwal kita ya. Kita mulai saja sambil menunggu nanti adik-adik yang bisa join. Silakan dipimpin terlebih dahulu ya, Mas Afrizal. Baik, sebelum memulai perkuliahan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Baiklah adik-adik, dengan dimulainya berdoa, baiklah kita mulai saja perkuliahan Pancasila pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih adik-adik, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan adik-adik yang insya Allah yang saya lihat yang sudah mengaktifkan videonya dalam kondisi sehat semua, kelihatan bahagia juga ya, tidak ada yang sedih gitu ya, semuanya wajahnya tersenyum gitu ya, walaupun ada yang setengah tersenyum gitu, saya nggak ngerti nih setengah tersenyumnya ini dipaksakan atau tidak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Kemudian saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena minggu yang lalu saya tidak bisa mendampingi adik-adik yang untuk memberikan kuliah ya pada mata kuliah pendidikan Pancasila karena saya harus menyelesaikan ya tugas yang diberikan oleh fakultas untuk saya dan teman-teman menghandle seminar internasional mulai tanggal 6 hingga tanggal 8 dan alhamdulillah berkat doa adik-adik acara berjalan lancar. Kemudian saya memang sengaja belum menentukan belum mereschedule ya untuk pertemuan pengganti gitu ya. Nanti silakan, saya ingin adik-adik diskusi kira-kira nanti diganti hari apa ya. Saya berharap sih kalau bisa Sabtu atau Minggu ya. Oke, kok nggak ada ya Mas Rizal ya? Mohon maaf Bu dari koneksinya. Oh gitu, oke. Mas Afrizal bisa bantu Ibu admit? Oke. Saya minta tolong siapa ini ya? Bentar. Oke. Kamelia ya, Ibu dibantu untuk admit temannya ya. Kebetulan Kamelia wajahnya profilnya dekat dengan Ibu ya. Jadi saya bisa ya Kamelia ya. Kamelia dengar suaranya Ibu? Ya Bu, bagaimana Bu? Saya masih belum paham. Oke. Kamu sudah saya jadikan co-host ya. Di layar nampak ada teman-teman yang minta di-admit. Nanti tolong di-admit ya. Klik admit gitu ya Kamelia ya. Baik Bu.
Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan, adik-adik. Mohon maaf. Baik. Pertemuan yang pertama, adik-adik, kita melakukan persamaan persepsi ya. Kenapa mata kuliah pendidikan Pancasila itu diberikan kepada adik-adik gitu ya. Sampai pada pertemuan yang kedua, adik-adik sudah berusaha untuk berbicara ya bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dan ternyata tidak sesederhana yang barangkali dibayangkan oleh adik-adik saat ini. Dan adik-adik juga sudah memberikan beberapa solusi ya, solusi yang adik tawarkan selalu Anda kaitkan dengan bagaimana implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, kita akan mencoba memberikan ruang kepada adik-adik untuk memahami dengan betul bagaimana sih sebenarnya Pancasila itu ada atau lahir ya di Indonesia menjadi ideologi, menjadi dasar negara, menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi kepribadian bangsa Indonesia gitu ya. Dalam konteks bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada pertemuan ketiga, ini kemarin sudah Ibu berikan beberapa teman-teman, beberapa nama teman-teman untuk menjadi pemateri, begitu ya, untuk menjadi pemateri yang nantinya akan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi saya berharap tentunya juga dengan keyakinan bahwa adik-adik pemateri sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin gitu ya. Kemudian juga ada tim pembahas yang nantinya akan memberikan bahasan ya atas apa-apa yang sudah disampaikan oleh tim pemateri. Di samping juga nanti ada adik-adik peserta diskusi yang tentu saja kami harapkan mau ikut memberikan pendapat gitu ya, mau ikut menyumbangkan pemikirannya ya terkait bagaimana sebenarnya bagaimana sebenarnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dan nanti akan dipandu oleh moderator. Kemarin sudah sepakati belum moderatornya siapa? Sudah, Bu. Oh iya, siapa? Mas Afrizal? Adinda, Bu. Oke, Adinda. Baik. Oke, terima kasih Mbak Adinda. Nanti Ibu hanya sebagai pengamat saja ya, dari awal sampai akhir. Evaluasi akan saya berikan nanti pada minggu keempat ya, yang nanti akan Anda diskusikan juga. Moderator sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bahwa Mbak Moderator memberikan kesempatan yang pertama kepada pemateri untuk menjelaskan dengan tuntas apa yang dipahaminya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya kurang lebih waktunya 20 menit ya, kalaupun nanti belum selesai bisa ditawarkan kepada audiens, karena saya melihat materi belum diupload ya di forum ya oleh peserta diskusi gitu ya. Nanti silakan barangkali perwakilan bisa upload juga di forum diskusi yang ada di MMP di pertemuan ketiga, agar teman-teman nanti juga bisa membaca manakala ada hal-hal yang belum dipahami ketika dijelaskan oleh pemateri. Kemudian yang kedua, monggo nanti Mbak Moderator Mbak Adinda bisa dikomunikasikan dengan teman-teman apakah langsung dibahas oleh tim pembahas atau ada sesi diskusi terlebih dahulu. Kalau memang ada sesi diskusi terlebih dahulu, berarti diskusi, kemudian baru dibahas oleh tim pembahas ya. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau mau pembahasan dulu, silakan dibahas, baru sesi diskusi. Tolong Mbak Moderator dicatat teman-teman yang berpartisipasi di dalam diskusi ini ya. Siapapun nanti adik-adik yang menjadi moderator, mohon nanti nama dan NIM-nya dicatat, jangan sampai hilang. Kemudian nanti diserahkan ke Mas Ketua Kelas ya, Mas Afrizal untuk di-save, kemudian nanti bisa diberikan kepada Ibu. Ini sudah pukul jam 11 lebih 1 menit atau 2 menit gitu ya. Nanti Ibu beri kesempatan adik-adik diskusi, karena ini nanti sampai jam 12.20 ya. Saya sendiri nanti jam 12.30 juga ada lanjut perkuliahan, mungkin adik-adik juga.
Maka nanti diskusi saya batasi hanya sampai jam 12 kurang 15 menit ya Mbak Dinda. Jadi 11.45 atau 12 kurang 15 menit barangkali diskusi bisa diakhiri. Apakah adik-adik setuju atau masih kurang lama? Gimana Mbak Adinda? Oh, kurang lama, luar biasa. Ya udah deh, sampai jam 12 deh. Sampai jam 12 ya. Oke, sampai jam 12 Mbak Adinda. Oke, Bu. Oke, ya, sampai jam 12. Saya kalau di kelas ini harus hati-hati. Ini pada pakar-pakar yang suka ini ya, diskusi ya. Oke deh. Baik, sampai jam 12 ya Mbak Adinda. Mbak Adinda, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada ya. Tim pemateri sudah siap? Pemateri? Tim pemateri siapa ya? Ibu sampai lupa juga. Saya, Bu. Oke, Mbak Imelda. Terima kasih. Sudah siap ya Mbak Imelda? Ada yang belum masuk Zoom. Oh iya. Berapa orang? Bentar. Oke. Jadi silakan pemateri bisa share screen ya terlebih dahulu sambil menunggu temannya bergabung bisa nanti sambil menunggu instruksi dari moderator bisa dimulai terlebih dahulu penyampaian pematerinya. Tim pembahas bagaimana? Apakah tim pembahas sudah siap? Siap, Bu, siap. Oke, Mas Noval, baik. Oke, Mas Noval, apakah ada terkendala dengan kamera atau bagaimana? Oke, good. Loh, barusan sudah nampak, terus kok ini lagi. Oke, good. Terima kasih, Mas Noval. Adik-adik partisipan semuanya sudah siap ya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, segera saya serahkan sepenuhnya sampai jam 12 siang kepada Mbak Moderator, Mbak Adinda. Silakan Mbak Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda sebagai moderator materi kali ini yang membahas tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kepada pemateri, saya persilakan untuk share screen. Silakan pemateri. Maaf, moderator. Ini pematerinya masih gangguan. Oh, yang lain mungkin bisa pemateri yang lain. Aku kirim deh, aku aja nanti tak share screen-in. Di grup anak Kak Izal. Di grup itu, Zal.
Bentar. Silahkan bagi pemateri bisa dimulai. Maaf, permisi Bu. Moderator, Iya, silakan. ini pematerinya ada 2 yang belum masuk. Ada kendala. Bagaimana? Yang ada dulu ayo. Yang ada dulu. Biar durasi waktunya nggak habis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Imelda Ayu Prahasti, NIM 2015-1030-1046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang B. Hilang, Zal. Saya dulu. Sebentar.
Next, Jal. Silakan dilanjut bagi pemateri. Pertama, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu yang menanya alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bahasa Indonesia. Yang B, menanya alasan diperlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia. Yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia untuk masa depan. Next, Jas. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ada yang tahu sejarah Pancasila? Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Pengusulan Pancasila itu pada awal dilakukan dalam sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Institut menyampaikan pidato yang berisi 5 butir gagasan tentang dasar negara yang pada saat itu sedang menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketika itu Soekarno-Hatta dan Regimen Widioningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Regimen kembali ke Indonesia. Yang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI sidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ferdan. Yang B, menanya alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai identitas bangsa yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijaksana dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan bagi bangsa Indonesia
kelima, sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya dan nggak kelihatan, mohon maaf. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, dan ideologi bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Yang kedua, sosiologis. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Yang ketiga, politik. Nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, bersatu, dan berdemokrasi yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Selanjutnya. Selanjutnya akan diterangkan oleh Bayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan poin dari kemarin, yaitu kita lanjut ke poin B. Yaitu membangun. Suaranya nggak dengar. Mana? Cek. Cek. Masih kurang keras. Nggak dengar. Halo, cek. Gimana? Masih kurang. Halo, cek 1 2 3 cek 1 2 3. Lanjut aja wis. Lumayan lah. Lumayan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut ke poin D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Salah satu dinamika Pancasila dalam sejarah yaitu terjadi ketidakadilan dalam memahami dan juga melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya yaitu Pancasila dianggap sebagai P4, di mana P4 ini merupakan pengamalan dari Pancasila itu sendiri. Contoh lain yaitu ketika era reformasi, para pemimpin Indonesia itu mulai mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Ini menjadi dinamika tersendiri bagi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia.
Kemudian selanjutnya poin 2 yaitu pandangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Salah satu poin tantangan Pancasila dalam sejarah yaitu kesalahan dalam meletakkan nilai-nilai Pancasila kan pada tempat yang sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila di sini menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya yaitu diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang melanggar pasal 7 Undang-Undang 1945. Kemudian lanjut ke E, yaitu esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu pada hakikatnya Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara, karena berdasarkan filosofi berdirinya suatu negara, semua dasar hukum bangsa Indonesia di Pancasila. Sebagai pandangan hidup, karena Pancasila juga nilai-nilai seperti agama baik dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian lanjut ke urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, di sini berdasarkan dari Kompas tahun 2008 terlihat bahwa pemahaman masyarakat tentang Pancasila ini agak merosot seperti itu. Hal ini dikarenakan ada beberapa alasan mengapa masyarakat ini kurang memahami Pancasila. Yaitu yang pertama, di situ Pancasila dianggap sebagai ideologi lain. Kemudian yang kedua, Pancasila dianggap seperti memperkuat suatu rezim tertentu. Nah, dua hal ini yang kemudian membuat masyarakat itu berkurang semangatnya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bangsa dan bernegara. Lanjut kita ke kesimpulan ya. Jadi nantinya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal seperti berikut. Satu yaitu meskipun pemerintahan suatu rezim itu lemah, Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kedua, meskipun banyak sekali upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, namun Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila merupakan pilihan terbaik dari bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup berkembang di bumi Indonesia. Kemudian yang keempat, kemudian kita masuk ke Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal seperti berikut, yaitu satu, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Mungkin itu saja yang bisa kami pastikan. Kemudian lanjut ke sesi diskusi. Saya serahkan selanjutnya ke Bapak. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada tim pembahas. Kepada tim pembahas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utarinti Rahayu dari tim pembahas dengan NIM 2015 1060 102 1002. Jadi tentang esensi Pancasila tadi kan sudah dijelaskan kalau
tentang filosofisnya yang mengandung unsur-unsur seperti nilai agama, budaya, dan esensinya sebagai esensi Pancasila dalam sejarah itu tentang identitas, kepribadian, serta pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Dan tadi ya tentang urgensi Pancasila dalam kajian sejarah ya, tentang hasil survei yang dilakukan Kompas. Yang tadi slide tadi, mohon maaf. Belakang, Mas, belakang. Ya, sudah. Tentang hasil survei yang dilakukan Kompas ya, yang dirilis pada 1 Juni 2008, saya ingin bertanya, kan ini tentang menunjukkan persentase tentang pengetahuan rakyat Indonesia yang merosot pada tahun 2018 ya. Jadi itu bagaimana menurut Anda ya, para pemateri, bagaimana itu bisa terjadi? Sebabnya itu apa? Dan bagaimana solusinya? Sudah? Ya, kenalkan nama saya Made Prahesti. Saya akan menjawab pertanyaan dari Utari. Karena menurut saya banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Tantangan itu seperti ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Itu membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran pendidikan Pancasila dan juga kurang efektivitasnya serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Oleh karena itu, melalui pendidikan atau pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila diharapkan dilakukan di setiap wilayah Indonesia agar pendidikan Pancasila di pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Bagaimana Utari? Jadi gini ya, tadi kan sebabnya itu karena banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ya, seperti radikalisme. Dan solusinya tadi, apa ya, meningkatkan pendidikan Indonesia di setiap wilayah. Terus, itu kan pada tahun 2008 ya. Terus tahun 2020 ini bagaimana perkembangan pemahaman rakyat Indonesia terhadap Pancasila? Bisa dijelaskan atau diberi contohnya? Baik, Assalamualaikum, saya izin menambahkan. Tapi sebelumnya saya ingin ini, suara saya masuk. Halo, cek. Teruskan aja, Mas. Masuk ya, masuk ya. Halo. Udah masuk, Mas. Ini saya ingin menambahkan tadi, menambahkan pertanyaan dari Mbak Utari tadi yang membahas perihal urgensi Pancasila dengan kajian sejarah. Jadi tadi tentang survei yang dilakukan oleh Kompas itu beberapa masyarakat mengaku catatan dalam pemahaman Pancasila begitu. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan sedikit penyebab tersebut gitu. Jadi salah satu penyebabnya yaitu Pancasila ini dianggap sebagai ideologi lain yang memperkuat suatu rezim tertentu gitu. Nah, dengan itu mungkin ini bisa dilihat ke zaman Orde Baru, yaitu zaman kepemimpinan Pak Soeharto. Jadi Pancasila di situ sebagai kewenangan, sehingga Pak Soeharto itu bisa memimpin Indonesia selama 32 tahun. Nah, mungkin
Itu yang dijadikan sebab atau alasan masyarakat seperti mulai enggan pada Pancasila. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya mengenai pertanyaan dari Mbak Tari tadi yang pertama. Bilangan di tahun 2020. Nah, kalau di tahun 2020 ini sebenarnya juga belum baca dari survei yang dilakukan. Cuman kalau yang seperti yang saya amati itu dari kasus-kasus yang terjadi seperti banyaknya kasus korupsi dan lain sebagainya, itu memang pendidikan Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila itu memang tetap harus ditingkatkan. Jadi seperti itu. Mungkin gimana dari yang lain, misalkan ada tambahan atau tambahan, monggo. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Utari? Apakah sudah puas? Baik, cukup. Bisa dilanjut pada pembahas yang berikutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Novoizan Pratama, NIM 2019 10 40 10 44. Di sini saya ingin membahas kembali pada materi suatu pengesahan Pancasila pertama kali. Coba slide-nya, yang slide pertama, Mas Afrizal. Di situ, di poin A, periode pengusuhan Pancasila, saya menemukan intinya, yaitu perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama, yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Dan ini dijelaskan kayak ketuanya sama wakilnya. Di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya, nilai apa saja yang diambil dari upaya pencapaian kemerdekaan melalui BPUPKI hingga disahkan Pancasila? Kan itu kok bisa relate sama masyarakat Indonesia? Kan itu yang bentuk orang Jepang. Itu sih. Tolong jawabannya, pemateri. Sekian. Baik, sebelumnya saya mau menjawab tentang soal tentang Mas Novel. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang pembentukan BPUPKI yang saya akan menceritakan tentang pembentukan PKI pertama. Proses pembentukan PKI bermula ketika terjadinya Perang Pasifik antara Sekutu dan negara Jepang, di mana Jepang tersebut terdesak atas Sekutu dan berbagai pulau di sekitar wilayah Indonesia mulai jatuh ke tangan tentara Sekutu. Disinilah awal dari pembentukan BPUPKI sebagai syarat awal Indonesia bisa membantu antar peperangan antara Jepang dan Sekutu, dan Indonesia diberi iming-imingan oleh Jepang untuk diberikan kemerdekaan. Untuk nilai-nilai yang bisa diambil dari sidang BPUPKI, yang pertama itu nilai kebersamaan dan toleransi antara tokoh bangsa Indonesia yang mengorbankan semua raga jiwanya untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, nilai kebersamaan untuk mencapai tujuan dasar negara Indonesia merdeka. Yang ketiga, saling menghargai pendapat antara sesama tokoh bangsa, elit bangsa. Dan yang keempat, memiliki nilai kegigihan dan memiliki kegigihan antara pejuang dan tokoh bangsa untuk merumuskan Pancasila tersebut. Terima kasih. Bagaimana Mas Novel? Menurut saya sudah jelas. Terima kasih, pemateri. Sama-sama Mas. Selanjutnya, saya buka acara diskusi. Kepada partisipan, apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya dan NIM. Ya.
Perkenalkan, nama saya Reza Nabilah, NIM 2015 1090 1022. Kan tadi di penjelasan sumber Pancasila salah satunya kan dari politik. Nah, itu kan dijelaskan bahwa nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, bersatu, dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Nah, berarti itu hanya dapat ditemukan dalam masyarakat pedesaan saja kah? Apakah di masyarakat kota tidak bisa bersatu dan demokratis seperti itu? Dah, itu tadi. Jadi mungkin bukan malah apakah masyarakat kota tidak bisa menerapkan hal seperti itu. Kalau dilihat dari sejarahnya, Pancasila ini terbentuk dari budaya Indonesia, karena dulu Indonesia punya sistem pemerintahan seperti itu. Jadi acuan yang digunakan masyarakat Indonesia itu adalah yaitu kepemimpinan dari keluarga dan dari masyarakat di pedesaan. Kemudian sistem pemerintahan yang seperti itu baru kita terapkan di pemerintahan pusat di kota seperti itu. Bagaimana Mbak? Siapa tadi ya? Jadi bukan berarti masyarakat di kota ini tidak bisa menerapkan sistem pemerintahan seperti itu, cuman memang masyarakat Indonesia ini sistem pemerintahan itu berawal dari kebudayaan. Intinya seperti itu. Bagaimana bisa rencana bilang Maaf, Mas, suaranya nggak kedengaran. Udah selesai kok. Ya, bagaimana Mbak Reza Nabilah? Nggak denger. Silakan. Halo, cek. Halo, cek. Kalau di saya lumayan jelas. Ya silahkan Mas. Gimana? Bisa didengar? Bisa. Halo, cek. Oke. Jadi terlepas dari apakah masyarakat di kota tadi tidak bisa menerapkan sistem pemerintahan seperti kekeluargaan atau sistem pemerintahan di pedesaan. Jadi kalau kita melihat ke belakang itu Pancasila ini terbentuk dari kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kebudayaan itu berawal dari kepemimpinan dalam keluarga, kemudian kepemimpinan di dalam pedesaan. Kemudian sistem-sistem yang seperti itu baru kita terapkan setelah Indonesia merdeka. Jadi kemungkinan butuh penyesuaian untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang seperti itu dengan lebih kompleks. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin Iya. Iya, paham. Makasih. Selanjutnya, apabila ada yang bertanya atau menambahkan pendapatnya, saya persilahkan. Izin Saya bertanya. ingin bertanya. Ya, Safira.
Nama saya Safira Putri Wulandari, NIM 2015-106-01-003. Bagaimana cara Anda sebagai generasi pemuda dalam mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan masyarakat sekarang ini? Terima kasih. Silakan kepada pemateri ataupun pembahas yang ingin menjawab. Maaf, saya bilang tadi. Bagaimana cara Anda sebagai generasi pemuda dalam mempertahankan ideologi Pancasila dalam menghadapi perubahan masyarakat? Berdasarkan pendapat saya, jadi bagaimana cara mempertahankan ideologi Pancasila. Nah, ini mungkin kita harus terus menjalankan pendidikan Pancasila di setiap generasi gitu. Atau kalau bisa kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sejak kita dini agar Pancasila ini sudah melekat jiwa dari Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu dari saya. Kalau lain saya ingin menambahkan jawaban dari Bayu. Menurut saya, yaitu dengan cara mempelajari sejarah Pancasila itu sendiri, kita sebaiknya menghayati semuanya perjuangan para pahlawan-pahlawan bangsa pada zaman dahulu. Terima kasih. Bagaimana, Safira? Sudah cukup, terima kasih. Sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Izin bertanya. Tadi Rama dan Abdullah tadi bertanya dulu. Ya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Abdullah Setiawan, NIM 20101060. Pertanyaan dari saya yaitu, bagaimana contoh perilaku atau perbuatan yang meletakkan Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya? Pada slide PowerPoint yang baik, izin menjawab. Jadi contoh perilaku ya, itu tadi sudah saya jelaskan bahwa contohnya adalah ketika Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden seumur hidup. Nah, itu sudah sangat jelas bahwa itu tidak ada toleransi antara sesama manusia gitu. Maksudnya gini, berarti sistem keputusan tersebut tidak memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengajukan diri sebagai presiden. Jadi seperti itu. Nah, seperti menganggap bahwa hanya Soekarno yang pantas menjadi presiden untuk seumur hidup. Nah, seperti itu. Bagaimana, Mas Ramadan? Apakah sudah dipahami? baik, penjelasan sudah cukup. Terima kasih. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Izin bertanya. Izin bertanya.
Siapa? Saya ya? Iya, yang muncul Firman di layar saya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firman Ali Musafa dengan NIM 20151060197. Baik, saya paparkan dulu ya. Kan kita membahas tentang sejarah Indonesia. Pastinya Indonesia ini dalam tanda kutip mengalami masa kelam, terlebih lagi dalam dalam gerakan separatis. Contohnya DITI pada Jawa Tengah, GAM pada Aceh. Nah, pertanyaan saya, seberapa mengancamkah gerakan separatis ini terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi? Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang mengancam, kenapa gerakan KKB dan OPM di Papua sampai sekarang masih menjadi momok bagi Indonesia? Padahal itu sudah berlangsung sekian tahun, sejak berkibarnya bendera Fajar terbit, bintang Fajar pada Papua tahun 1961. Terima kasih. Ya, terima kasih, materi. Apakah dimengerti pertanyaannya? Materi, boleh saya bantu menjawab? Ya, silakan. Ya, silakan. Berdiskusi bersama. Sebutkan nama dan NIM. Baik, saya Afrizal Muhammad Rahmawan, NIM 20 15 10 60 10 61. Untuk pertanyaan pertama tadi, seberapa mengancamkah gerakan separatis ya terhadap bangsa Indonesia? Kan kalau gerakan separatis itu kan memisahkan diri dari bangsa Indonesia. Kalau dibiarkan terus-menerus, bangsa Indonesia itu tidak akan menjadi satu kesatuan lagi. Itu yang pertanyaan pertama. Itu yang pertanyaan kedua, kenapa kok KKP sama OPM tidak bisa diberantas gitu ya? Tadi pagi saya sempat baca-baca berita tentang itu pemberantasan OPM yang di Papua. Kenapa nggak bisa diberantas? Karena tidak susah sekali mencari markasnya di Papua tersebut karena kondisi geografisnya yang pegunungan. Juga mereka itu senjatanya pun terkadang lebih canggih daripada tentara kita sendiri. Gitu. Itu yang saya baca tadi pagi. Sekian. Bisa saya tambahkan dari pernyataannya Mas Afrizal? Silakan. Yang poin 2, yang kenapa OPM itu susah diberantas, ini saya baca di okezone.com berita, yaitu kan Indonesia pernah menangkap satu dari anggota OPM dan menginterogasinya. Dan dia itu bertanya, kenapa kok habis-habis ini anggotamu? Di sini dijelaskan bahwa di anggota OPM itu diberi wawasan siapapun yang bisa membunuh TNI atau Polri akan dijadikan pemimpin dan dikasih harta itu. Jadi itu kayak idealisnya itu nggak bakal habis. Jadi akan turun-menurun ke generasinya yang orang-orang OPM itu. Itu. Terima kasih. Bagaimana Mas Firman? Kalau sudah terjawab? Dalam skala besar sudah terjawab. Jika tidak boleh mengutarakan pertanyaan lain, ya terima kasih. Gitu aja. Ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang bertanya? Saya bertanya. Ya, silakan Trista. Kan nama dan NIM. Saya Tristanisi, NIM 2015 1030 1001. Ingin bertanya, bagaimana cara membangkitkan semangat masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan?
Silakan bagi pemateri untuk menjawab. Menjawab bagaimana cara meningkatkan semangat dari masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Itu kalau menurut saya kita bisa menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila di situ adalah nilai yang memang dianggap paling benar. Istilah lain karena Pancasila di sini sebagai sarana untuk mempersatu masyarakat. Tapi intinya Pancasila di sini adalah suatu nilai-nilai yang mana memang sudah dianggap paling benar di Indonesia. Kita nggak tahu. Bagaimana Trista? Apakah sudah terjawab? Suaranya kurang. Untuk pemateri, jawabannya bisa diulangi atau teman-teman pemateri yang lain yang ingin menjawab, dipersilakan. Silakan dijawab. Halo, cek. Jadi gini, mungkin kita bisa menekankan bahwa meyakinkan ke masyarakat bahwa Pancasila itu adalah bukan ideologi lain. Pancasila itu adalah jati diri dari bangsa Indonesia, sehingga Pancasila itu dapat menjaga keutuhan Indonesia sendiri. Mungkin itu. Bagaimana? Baik, terima Ya, silakan teman-teman yang lain jika ada yang menambahkan ataupun bertanya lagi, saya persilahkan. Sebutkan nama dan NIM. Silakan teman-teman. Waktunya kurang 3 menit lagi. Mungkin saya bertanya. Ya, silakan. Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan di poin B. Nama dan NIM, Oh iya, maaf. mohon maaf. Oh iya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tantowi, NIM 2015-1050-1097. Tadi dari pemateri poin B menjelaskan tentang alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Itu terdiri atas 5 poin. Pancasila sebagai identitas bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian dijelaskan lagi pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Di situ tertera betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti bahwa Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah Pancasila di Indonesia itu bisa diganti nilai-nilainya, melihat dari perkembangan zaman atau budaya yang telah berubah di Indonesia. Ketika budaya yang di Indonesia itu berubah. Terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari
Ahmad Tantowi. Menurut saya, Pancasila itu tidak bisa diubah meskipun telah mengikuti perkembangan zaman, karena merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada zaman dahulu itu merupakan sesuatu yang sudah tepat final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Sudah, terima kasih. Bagaimana, Ahmad Tantowi? Boleh menanggapi sebentar ya? Saya mau menambahkan. Oh ya, yang lain silakan. Iya, silakan. Yang lain. Silakan yang lain. Jadi mungkin akan Sebutkan saya nama dan deskripsikan. Oh ya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Istofan Firdaus, NIM 20 dan 4 angka terakhir 1074. Mungkin akan lebih saya deskripsikan lagi apakah Pancasila itu akan bisa dirubah nilai-nilainya ke depannya. Pancasila ini adalah sebuah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa dan juga dasar bernegara di Indonesia. Pancasila adalah cerminan jati diri bangsa. Pancasila adalah representasi kebinekaan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Dengan adanya Pancasila ini, perbedaan-perbedaan yang kita miliki dapat disinergikan. Pancasila juga mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut dan menyatukan kita dalam sebuah kebersamaan dalam bernegara dan berbangsa. Jadi sebenarnya bukan Pancasilanya yang menjadi sebuah permasalahan. Karena Pancasila ini sudah dipilih untuk secara fleksibel ke depannya. Nilai-nilainya itu bisa sesuai dengan perkembangan globalisasi ke depannya. Itu sudah disesuaikan oleh para tokoh-tokoh di zaman dahulu. Mungkin sekian. Terima kasih. Sudah. Apakah saya boleh menambahkan? Waktunya sudah habis. Maaf. Terima kasih. Kasih, Rek. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dan buat para pemateri dan pembahas yang telah mengisi materi kali ini. Saya tutup acara hari ini. Sekian, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ilah sudah selesai. Bu Ilia. Rek, wis mari ta, Rek. Ampun. Iya, Bang Jago. Kamu metu ai. Belum. Jangan keluar dulu. Ada yang kurang ya tadi. Serius, udah belum? Saya belum, nunggu Bu. Tunggu Belum. dosennya. Yo. Santai, baik. Opo metu ae. Ibunya mana? Itu di sana. Rek, yang perwakilan ke UNED untuk upacara PPMB siapa? Ada nggak di sini? Aku. Katanya kamu, baik. Iya, yang dari prodi lain. Oh. Aku.
Siapa? Reza. Yang domisili Jember kan? Yo. Iya. Golek konco. Aku bareng-bareng ya. Masa berdua kan satu perwakilan. Siapa yang lainnya? Afrizal paling. Apa Nggak apa-apa, Jal, perwakilan PP Emang Malang. Ini punya ibunya mana, Rek? Sholat gak? Ya Allah, luwe. Sholat mungkin. Masih ada. Iya masih ada, mungkin sholat dia, ibunya. Bu, Ibu. Punten, ojek. Iya, sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, baik. Kita langsung akhiri ya. Bukan, Pak. Injih, Bu. Ada sopo iku, Mat? Anjir. Kaget. Wih, Ribon. Mirip suara Ibu Ilia. Anjir, Topan nih. Topan. Sopo ya? Boleh diulang, Bu? Boleh diulang? Bisa mirip ya? Oh, iku hati-hati ku anu iku wedok. Lanang wedok paling. Ngawur. Perlu dicurigai Topan nih. Jangan-jangan anu iku, Rek. Jangan-jangan. Bu, anakmu, Bu. Kami terlantar, Bu. Bu, sudah, Bu. Sikat bay DJ bay. Jal, tarik sis. Jal, tarik sis. Jal. Tarik sis. Halo. Halo. Ya, Bu. Selesai, Bu. Ya. Sorry. Hai, Bu. Tadi saya tinggal karena ada ini tamu sebentar. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa, Bu. Oke. Baik, adik-adik, terima kasih. Hari ini adik-adik tadi sudah disampaikan oleh pemateri ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya Pancasila ya dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kemudian dibahas oleh pembahas, ada beberapa pertanyaan ya tadi yang disampaikan oleh pembahas ya untuk dijelaskan kemudian oleh pemateri, dan juga ada beberapa pertanyaan dari adik-adik ya yang lainnya. Adik-adik, ada beberapa hal yang mungkin tadi sempat saya ikuti ya, di pertanyaan sampai pertanyaan kedua tadi peserta diskusi ya, untuk 15 menit kemudian mohon maaf saya tinggal ini tadi. Intinya begini, bahwa pertama yang perlu dipahami betul oleh adik-adik semua, bahwa forum ini merupakan forum adik-adik untuk belajar ya. Belajar apa? Belajar memberikan pemikiran, kontribusinya berupa penyampaian pendapat ya, apa saja yang adik-adik pahami, kemudian adik-adik coba kemukakan ya di forum ya, kemukakan di depan
teman-teman ya. Iya. Ada ini ya, ada instrumen sepertinya barusan. Oke, baik. Itu yang pertama ya, jadi forum belajar bersama. Jadi adik-adik tadi yang sudah aktif bertanya, terima kasih gitu ya. Yang sudah aktif di dalam forum, terima kasih. Tapi bagi adik-adik yang lain yang belum aktif, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kedua, adik-adik yang perlu dipahami bahwa ketika adik-adik sebagai pemateri, maka adik-adik harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, memahami apa yang nantinya akan disampaikan di forum gitu ya. Dan pastikan bahwa setiap pertanyaan yang akan diajukan kepada Anda, yang disampaikan oleh teman-teman pembahas maupun oleh teman-teman peserta diskusi, sebenarnya sebagai satu bentuk kepercayaan dari teman-teman pembahas dan peserta diskusi bahwa Anda itu bisa menjawab gitu ya, bisa memberikan penjelasan atas apa yang sebenarnya bisa jadi teman-teman pembahas dan teman-teman peserta diskusi itu sudah memahami apa yang ditanyakan. Tetapi kenapa bertanya? Bertanya karena sebenarnya apa yang sudah dipahami itu dicoba untuk diketahui apakah ada kesesuaian dengan apa yang dipikirkan oleh pemateri. Jadi pemateri harus berpikir bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada Anda bukan berarti teman-teman pembahas atau teman-teman peserta diskusi tidak paham. Dia paham, mereka paham, teman-teman paham, tetapi mencoba untuk mencari apakah yang difikirkan oleh teman-teman pembahas atau teman-teman peserta diskusi itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh teman-teman pemateri. Itu ya, sehingga yang muncul ketika ada pertanyaan bukan oh temanku ini ingin menjatuhkan saya, oh temanku ini istilahnya tidak tidak istilahnya masih ragu dengan Anda, tidak, tetapi teman saya tahu dan mereka percaya bahwa saya bisa menjawab. Kalau yang adik-adik pikirkan itu konteksnya seperti itu, sebagai pemateri, maka Anda akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan yang muncul bukanlah pernyataan arogansi, tetapi yang muncul adalah bagaimana adik-adik bisa menghargai apa yang ditanyakan oleh pembahas ataupun oleh peserta diskusi lainnya. Sebaliknya, peserta diskusi juga seperti itu, pembahas juga seperti itu. Karena Anda percaya bahwa teman-teman pemateri itu bisa, maka yang muncul adalah ketika penjelasan itu disampaikan, dijawab oleh pemateri, yang ada adalah konteksnya pernyataan-pernyataan yang tidak, oh ya terima kasih sudah dipahami, nggak seperti itu. Tapi bagaimana adik-adik ingin benar-benar secara sepenuhnya bahwa yang disampaikan oleh pemateri itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Gitu ya. Jadi nggak, oh iya sekedar, oh bertanya, sudah jawab, oh iya terima kasih, gitu aja tidak. Gitu ya. Jadi masih tetap ada feedback ya, karena masing-masing ingin saling menyampaikan pendapatnya, dan satu sisi yang lainnya ingin juga menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Nah itu adik-adik beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan tujuan diadakannya forum ya, diskusi seperti ini. Tentunya forum ini tidak akan hanya sampai pada topik ini saja. Untuk topik-topik berikutnya, Ibu akan tetap memberikan kesempatan kepada adik-adik yang lainnya sebagai tim pemateri
dan yang lainnya teman-teman sebagai tim pembahas. Jadi mohon disiapkan saja. Itu untuk pertemuan yang keempat, silakan adik-adik nanti kira-kira kapan disepakati, dan kemudian nanti akan Ibu sedikit berikan catatan-catatan dari apa yang sudah adik-adik diskusikan hari ini sebagai justifikasi saja ya atas apa yang sudah adik-adik pahami bersama terkait dengan bagaimana Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Itu dari Ibu ya. Kemudian terakhir tadi yang sempat saya catat, mohon kepada nanti yang bertugas moderator selanjutnya, terima kasih Mbak Adinda ya, Mbak Adinda yang sudah berusaha untuk menjadi moderator yang menghandle jalannya diskusi. Dan saya senang sekali tadi ketika adik-adik ada persoalan bagaimana teman Anda tidak bisa share screen, bagaimana teman-teman Anda terkendala sinyal, kemudian suaranya tidak begitu jelas terdengar gitu ya. Anda saling bahu-membahu gitu ya untuk bisa ikut menyelesaikan ya problem yang dihadapi oleh teman Anda. Mungkin itu kelihatannya sepele ya bagi adik-adik, tetapi sebenarnya itu dari hal yang sepele akan memberikan satu citra yang besar kepada Anda ya, bagaimana Anda ikut saling membantu ya, bisa care terhadap teman-teman yang lainnya. Itu dari Ibu ya. Terima kasih semuanya, Mas Frizal sebagai ketua kelas, kemudian Mbak Adinda, juga adik-adik semuanya. Mohon maaf tadi saya tinggal karena sudah terlanjur di depan pintu, jadi mau tidak mau ditolak juga saya tidak enak. Jadi adik-adik saya pikir juga dari awal tadi tidak ada kendala, saya tinggal tadi. Baik, itu terima kasih dari Ibu. Untuk pertemuan keempat nanti akan saya bahas berkaitan dengan hasil diskusi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baik, oke, terima kasih Mas Tantowi. Perwakilan dari teman-teman menyatakan tidak ada pertanyaan. Waktu sudah jam 12.20 lebih ya. Baik, kita akhiri. Silakan ditutup doa terlebih dahulu, Mas Rizal. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Ini yang merekod Mas Afrizal ya. Nanti hasil rekodnya tolong di linknya disampaikan kepada Ibu untuk selanjutnya sebagai bukti ya adik-adik telah menjalankan kegiatan perkuliahan secara online. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih adik-adik semuanya. Mohon maaf tadi menunggu agak lama ya. Dari adik-adik selesai diskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.